Halo warga Kristus dan Shalom. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup sering ditanyakan oleh orang Kristen, yaitu tentang kremasi. Apakah kremasi itu sesuai dengan ajaran Alkitab? Pertanyaan ini sering muncul dan kita akan coba mengupasnya secara bersama-sama. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita definisikan dulu apa itu kremasi. Kremasi adalah proses mengubah jenazah manusia menjadi abu melalui pembakaran pada suhu yang sangat tinggi. Praktek ini semakin populer di banyak budaya, termasuk di kalangan umat Kristen. Namun apakah praktek ini sesuai dengan iman kita? Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah kremasi akan menghalangi proses kebangkitan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan menelusuri beberapa ayat yang relevan, serta melihat pandangan para teolog dan pemimpin gereja sepanjang sejarah. Kita juga akan membahas berbagai perspektif yang ada dalam komunitas Kristen yang terkait dengan isu ini. Yuk, kita bahas. I challenge you to a duel. I accept. Sejarah kremasi diunggah dari situs resmi Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yenkes.kemkes.co.id. Kata kremasi berasal dari bahasa Latin, yaitu cremationem atau crematio, yang berarti membakar atau dimakan api. Kata krem merupakan kepanjangan dari kata dasar ker, yang berarti panas api. Pembakaran jenazah sejak 1000 tahun sebelum Masehi merupakan kebiasaan umum negara Jerman yang telah dibuktikan dengan penemuan periuk-periuk berisi abu jenazah dari zaman perunggu. Pada awal abad 19, kremasi menjadi terkenal dan dilakukan dengan cara modern, yaitu proses pembakaran dalam tubuh. That's from your ex-girlfriend. Please sign here. Thank you. She actually wanted me to give you a punch, but she couldn't pay for it. Proses kremasi. Jenazah akan dimasukkan ke dalam tungku pembakaran yang memiliki suhu 760 hingga 1000 derajat Celcius. Dengan suhu tinggi akan membantu pembakaran bagian-bagian dari tubuh seperti tulang, rambut, kulit, otot, dan jaringan lunak yang akan menjadi sisa tulang dan abu. Waktu yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna antara 1,5 sampai 3 jam. Durasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti ukuran tubuh jenazah, suhu tungku kremasi, dan jenis tungku atau peralatan yang digunakan untuk melakukan kremasi. Dari proses kremasi dihasilkan abu sebanyak 1 sampai 4 kg tergantung ukuran tubuh jenazah, yang sebagian diantaranya terdiri dari fragmen-fragmen tulang. Abu yang telah dikumpulkan dipisahkan dan dimasukkan ke dalam tempat yang telah tersedia, dan kemudian dilakukan serah terima abu jenazah kepada pihak keluarga. Apa kata Alkitab tentang kremasi? Alkitab memang tidak secara eksplisit mengatakan tentang kremasi. Memang ada beberapa orang dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, di mana ada orang dibakar sampai mati. 1 Raja-Raja 16 ayat 18 dan 2 Raja-Raja 21 ayat 6. Kremasi tidak dipraktekkan pada zaman Alkitab, namun bukan praktek umum bagi orang-orang Israel atau orang-orang percaya dalam Perjanjian Baru. Dalam budaya yang menjadi fokus Alkitab, penguburan dalam kubur, gua, atau dalam tanah adalah cara yang umum untuk memakamkan tubuh manusia. Sekalipun penguburan itu praktek yang umum, Alkitab tidak pernah memerintahkan penguburan sebagai satu-satunya metode yang diperbolehkan untuk memakamkan jenazah. Sekali lagi, tidak ada larangan tertulis dalam Alkitab untuk kremasi. Alasan gereja melarang kremasi. Gereja sejak abad awal hingga sebelum tahun 1963
hanya mengizinkan penguburan jenazah umat Kristen. Sementara pada tahun-tahun itu, kremasi dilarang keras. Ada beberapa alasan mengapa gereja melarang kremasi jenazah, antara lain, pertama, praktek kremasi jenazah itu bukan praktek Kristen, melainkan praktek pagan atau kaum penyembahan berhala. Kedua, praktek kremasi sebagai tindakan menuju permusuhan dan kebencian kepada orang Kristen. Pada abad-abad pertama, Kaisar Romawi membenci dan memusuhi gereja. Bahkan orang-orang Kristen dibunuh dan mayatnya dibakar. Lalu, abunya tidak dikubur, tetapi ditabur. Ketiga, memilih kremasi percaya pada ajaran reinkarnasi. Ajaran ini percaya akan lingkaran-lingkaran reinkarnasi. Setelah kematian seseorang akan hidup lagi dalam sosok yang lain. Kremasi dipilih untuk membantu mempercepat pelepasan jiwa dari tubuh lamanya yang sudah tidak berguna lagi. Larangan kremasi dari doktrin gereja. Ada beberapa doktrin gereja melarang kremasi. Pertama, pemakaman merupakan praktek yang sudah ada dalam Alkitab. Bahkan Yesus sendiri dikubur. Praktek penguburan sudah lazim sejak gereja perdana. Kedua, tubuh manusia merupakan kanisa Roh Kudus atau bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Maka mesti dihormati melalui penguburan yang dilaksanakan dalam tata liturgi kekristenan. Ketiga, melalui penguburan terungkap makna kematian, beralihnya hidup manusia dari dunia dan menetap pada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 8 dan Yohanes 14 ayat 2-3. Melalui penguburan orang meninggal, kita menyerahkan orang meninggal kepada Tuhan Allah dan dengan penuh harapan menaburkan di bumi benih tubuh yang akan bangkit dalam kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 36. Keempat, memilih kremasi berarti penganut paham panteisme, naturalisme, dan nihilisme. Ketiga aliran ini jelas bertentangan dengan ajaran iman Kristen. Panteisme memandang bahwa Tuhan adalah segalanya dan segalanya adalah Tuhan. Naturalisme meyakini bahwa segala sesuatu berasal dan kembali ke alam. Aliran ini menolak kemahakuasaan Allah. Panteisme dan naturalisme sama-sama memandang bahwa alam melebur dengan alam. Penganut ini cenderung menabur abu jenazah di udara, darat, dan di laut dengan tujuan agar roh orang yang telah meninggal tersebut terserap oleh ibu bumi atau semesta. Aliran nihilisme bertentangan dengan iman Kristen. Oleh karena aliran ini meyakini bahwa kehidupan tidak memiliki nilai, tidak punya makna, dan tidak punya tujuan. Kematian manusia adalah akhir dari segalanya. Awal gereja memperbolehkan kremasi. Gereja baru mulai mengizinkan kremasi pada tahun 1963 melalui instruksi Sanctum Officium yang berjudul Plum et Constantine pada tanggal 5 Juli 1963 yang disetujui oleh Paus ke-6. Selanjutnya, Plum et Constantine disingkat PC. Dalam dokumen PC ini, gereja menegaskan bahwa kremasi pada dasarnya tidak bertentangan dengan iman Kristen. Oleh karena kremasi tidak mempengaruhi jiwa orang meninggal, kremasi tidak mencegah Allah dalam maha kuasanya untuk membangkitkan jenazah dalam kehidupan baru. Oleh sebab itu, kremasi dalam dirinya secara objektif tidak menyangkal ajaran kekristenan mengenai kebangkitan jiwa maupun kebangkitan badan. Sederhananya, lu boleh kremasi, yang penting jangan dipajang abunya. Itu bukan action figure. Lalu bagaimana menurut warga Kristus? Apakah kalian memilih tim kremasi atau tim penguburan? Tulis ulasan kalian di kolom komentar. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dukungan donasi Anda melalui Saweria di link deskripsi agar kami dapat terus berkarya dan menyebarkan pesan Kristus. Jesus bless.
assim, ó, de carreira. Op, Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kremasi menurut kekristenan. Tetap percaya pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.